ini dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya dengan izinnya pula kita pada malam hari ini ulun bisa bersama pian semerta. Mudah-mudahan apa yang kita akan lakukan ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Hadis sudah dibacakan Maud Al-Habasyi, alhamdulillah, memulai daripada pembacaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan dengan bacaan-bacaan itu menjadikan terang hati-hati kita, hati rumah tangga kita, hati keluarga-keluarga kita, hati semua kaum muslimin dan muslimat, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Pada malam hari ini, dalam kesempatan yang berbahagia ini, sedikit menyampaikan tentang pentingnya kita untuk mendidik anak-anak kita, yang mana kehidupan sekarang ini anak-anak terutama di kota-kota besar, ya, sungguh miris kita melihat keadaan yang terjadi seperti yang kita saksikan di media massa atau media televisi yang banyak memakan korban, ya. Oleh karenanya jauh-jauh hari sebelumnya agama Islam, ya, agama kita memperhatikan tentang pendidikan anak-anak ini. Di dalam kitab Adabul Islam fi Nizamil Usrah Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki di sini disebutkan dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birrih, rawahu Abu Syekh. Nabi pernah mengatakan dalam sabda beliau, Allah selalu merahmati seorang orang tua yang mana orang tua itu dia menolong kepada anaknya untuk berbuat kebaikan, untuk berbuat amal soleh. Didoakan sama Rasulullah, semoga orang tua yang membantu, yang menjamin, yang mendukung anaknya untuk menjadi baik agar mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini artinya orang tua yang dia itu memperhatikan kepada anaknya agar dia menjadi baik, agar dia menjadi soleh, baik itu si anak tadi pendidikannya diperhatikan atau kasih sayangnya diperhatikan, tidak dibiarkan serta-merta dia bebas begitu saja. Nah, orang tua yang punya pikiran dengan perhatian penuh, bertanggung jawab penuh kepada si anak ini, mendapatkan doa daripada Nabi Muhammad agar beliau atau si orang tua itu selalu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Jangan pernah berputus asa, jangan pernah mengeluh, jangan pernah merasa susah, ya. Akan tetapi dia berusaha bagaimana si anak ini bisa menjadi orang baik. Oleh karena itu Islam menyuruh orang-orang tua itu tidak sudah besar harus diajarkan, dididik, tidak, tapi sudah dari semenjak kecil itu diadakan ta'lim, diadakan pelajaran-pelajaran, pendidikan-pendidikan yang mana dia harus untuk mengajarinya. Oleh karena itu dalam
kebiasaan kita dan memang agama kita menyuruhnya dari acara tasmiahan pengajian, sholawatan, maulidan luar biasa. Nah ini luar biasa ya. Si bayi yang masih merah itu didoakan dengan mengundang sholawatan tadi dikajiakan. Allahu Akbar, mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah tanda kita bersyukur kepada Allah. Ya Allah, mudah-mudahan anakku ini masih ada abahnya, ada orang tuanya atau siapa? Kayaknya, ayo, kayaknya bangga dengan cucunya. Ayo. Nah ini tanda satu perhatian, ya, satu apa artinya dia memperhatikan kepada orang-orang yang dicintainya ini. Mumpung dia masih belum besar, setelah ditasmiahi di nama yang baik, ya itu dalam Islam diakikahkan kalau ada rezeki yang lebih. Nah alhamdulillah ya. Ini satu harapan bagi orang tua ya, menjadikan anak ini baik nanti kalau sudah besar. Dia rela berkorban ya, dia sedekahkan, dia punya harta dan memanggil orang-orang bertasmiyah itu kan perlu biaya ya. Kalau ada rezeki lagi dia ada akikahnya. Nah ini kata Sayyid Muhammad bin Al-Maliki, min al-adabil islamiyah, tata cara Islam ya. Dan dia memotong rambutnya, namanya yang baik ya, diberi nama bagus. Kemudian dengan rambut yang dipotong tadi sedekahkan. Nah disebutkan di sini ayyatasaddaq biwaznih. Jadi rambutnya itu ditimbang, disedekahkan. Nah artinya mudah-mudahan ya Allah, anakku ini, cucuku ini ya akan menjadi orang yang soleh atau solehah ya. Berarti ini adalah satu harapan agar generasi selanjutnya, kalau generasi kita mungkin masih kedengaran ada tawuran, ada perkelahian, ada remaja yang terbunuh, ada remaja yang terluka, ada remaja yang tewas. Mudah-mudahan ke depannya anak-anak generasi mendatang tidak ada yang demikian ya. Tapi generasinya sholawatan. Makanya beliau ini mengkader ya, dibina ya. Nah dari mulai sekarang ini ke depannya pemuda-pemuda tadi menjadi pemuda-pemuda yang tangguh, pemuda-pemuda yang punya karakter ya, pemuda-pemuda yang istiqomah, yang menjunjung tinggi syariat Islam. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang tua, orang-orang terdekat inilah yang memperhatikan mereka. Habis siapa lagi kalau tidak orang-orang yang dekat dengan mereka. Dan itulah dia selalu mendapatkan doanya Nabi Muhammad. Ya Allah, rahmati orang-orang tua itu, kasihi ya Allah mereka, yang mana mereka membantu kepada anak-anaknya untuk menjadi orang-orang yang soleh dan yang solehah. Makanya kita melihat kadang-kadang ada seorang tua yang bersusah payah ya, bekerja demi pendidikan anaknya. Seorang tua yang mengumpulkan rupiah demi rupiah untuk pendidikan anaknya, supaya si anak ini dia kelak menjadi orang yang berhasil tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Artinya apa? Keberhasilan itu tidak dipandang dari segi materi, jemaah sekalian ya. Dia kaya, dia punya kedudukan, dia punya jabatan, tetapi
kadang-kadang itu semua tidak menjamin bahagia. Dia punya pekerjaan tapi ternyata apa, anaknya narkoba. Nah, terlibat kasus yang macam-macam. Nah, ini tidak berhasil berarti kita mendidiknya. Yang dimaksud di sini adalah pendidikan ad-din, pendidikan agama, pendidikan yang menjadikan dia taat kepada Allah, dia mencintai Nabi Muhammad SAW, menghormati orang-orang yang berilmu pengetahuan, menghormati orang-orang yang saleh, ulama-ulama. Nah, dari sini pelajaran-pelajaran itu dia harus kita tanamkan sedini mungkin, ya. Oleh karena itu, kalau kita merasa kasihan dengan anak kita, kasihan itu tidak pas dia besar, tapi dari lagi halus itu kita memperhatikannya. Seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis namanya, dia mengatakan kepada Rasulullah, ulun punya 10 anak, tapi ulun tidak pernah sedikit pun menyayangi mereka, ya Allah. Ya Rasulullah, dia bilang begitu. Artinya tidak pernah dia mengungkapkan kasih sayangnya tadi kepada anak-anaknya. 10 dia punya anak. Ma qabbaltu wahidan minhum. Artinya tidak pernah sayangnya anakku ini dengan mencium wajah mereka, anak-anak kita itu. Tidak pernah, 10 anak. Lalu tegur sama Rasulullah, oh kamu begitu kah wahai Aqra? Jar Nabi, innamal la yarham la yurham. Ketahuilah oleh kamu, orang yang tidak pernah menyayangi orang lain, dia pun gak pernah disayangi juga. Nah ini, jadi kalau orang itu perhatian kepada anaknya, kepada cucunya, kepada keluarganya, jangan harap ini jar Rasulullah, jangan harap dia untuk disayangi oleh orang lain. Laisa minna man la yarham saghirana wa yuqir kabirana. Seterusnya juga Rasul bilang, bukan golongan kami orang yang tidak pernah menyayangi orang-orang yang kecil, dan bukan golongan kami juga orang-orang muda yang tidak pernah menghormati orang-orang tua. Nah, ini sama, seimbang. Yang anu menghormati yang tua, yang tua menyayangi kepada yang muda. Nah, sehingga dengan sayang yang tadi, artinya ada perhatian kepada generasi-generasi kita itu, bagaimana generasi-generasi yang selamat nantinya. Lalu setelah itu juga, ya kita dengan menyayangi mereka, kita laksanakan, sudah bagus kita yang menyayangi mereka, untuk kebaikan-kebaikan tadi kita perhatikan. Dalam Islam disebutkan di sini adalah amrul aba lil abna'i bis shalah, suruh mereka sembahyang, suruh mereka sholat, jangan biarkan. Ya. Dari kecil itu, dari umur berapa? Kapan saja umurnya, diperhatikan demikian, disuruh. Orang-orang tua menyuruh kepada anak-anaknya untuk sholat. Disebutkan idza balagal wahidu minhum sab'a sinin, itu dimulai dari sejak sedini mungkin. Akan tetapi pasnya adalah 7 tahun. Nah, 7 tahun itu sudah dihimati, sudah. Ya, kalau dia 5 tahun itu kita arahkan dulu. Tapi kalau sudah 7 tahun, pian wajib menyuruh. Wajib. Artinya kalau kita kadang menyuruh, ya, bisa berusaha kita itu, ya, supaya menghilangkan kewajiban kita, ya, artinya kewajiban kita sebagai orang tua untuk melaksanakan perintah agama ini. Nah itu 7 tahun menyuruh aja,
menyuruh. Ya. Itu anjuran agama, anjuran Rasulullah. Kita laksanakan ini sebagai ta'zim liqauli sallallahu alaihi wasallam, melaksanakan perintah dari Nabi Muhammad ini. Ya Allah, ulun berniat ini melaksanakan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini. Barangkali itu apa? Mujarab. Barangkali itu mandi. Mandi itu artinya dengan kita melaksanakan anjuran Nabi itu, ternyata bagus anak kita. Nah, dari 7 tahun tadi pas kayaknya. Apakah Rasul itu bahan hafalan aja? Jadi kita tuh sembarangan aja omongan si itu kira-kira karena rahasianya apa? Ya, umur 7 tahun tadi kita coba tes itu omongan Nabi Muhammad itu apakah sia-sia belaka? Ya. Nah, coba kita buktikan umur 7 tahun itu dia. Kuat kada tuh omongan kita tadi itu. Nah, nanti sampai anak kita besar tuh dia akan berasa enggak itu. Nah, coba kita buktikan itu nanti apa sekali. Ya. Jadi kalau lu sudah mengalami itu Pak, jadi dari punya anak itu artinya umur sekian, nah dia alhamdulillah, artinya ada perhatian dari umur 7 tahun sampai dia sholat sorangan Pak. Artinya dia berapa? Dia ada perhatian dulu. Aduh, senang kita melihat anak buah kita. Dia main-main sama kawannya. Sudah jam waktu sholat, mulai ke rumah sembahyang. Allah Akbar. Alhamdulillah. Kawannya seumur ini masih gak tahu semuanya Pak. Masih main Pak, umur 7 tahun. Ya Allah, tenang hati kita sudah. Ya, ini tinggal bagaimana saya istiqomah. Ini ajaran Nabi Muhammad. Ajaran Nabi Muhammad. Ya, ada sir, ada rahasia untuk 7 tahun ini apa gerangan ini. Coba kita laksanakan dari hal-hal ini. Kita anggap enteng sebetulnya, tapi berat. Ya. Nah ini, jadi dia walau tidak kita suruh sudah sholat, sudah balik sendiri, sudah. Nah, ya. Alhamdulillah, nggak perlu dimunculin banyak, malah dia keadaan kadang-kadang bisa melawan, ya. Ya. Dia memperhatikan sholat. Bahkan kalau dia kadang sholat itu menangis, kalau dari ngomongin Allah Akbar, ya. Kenapa kan digarap ulun? Ya. Nah, tapi kan kada wajib tadi itu bagi dia. Kita biarkan, ya. Dia dulu bacaannya belum sempurna, ada penting dia mau memperhatikan waktu barang dulu. Waduh, Masya Allah, luar biasa. Ya. Jadi bacaannya, rakaatnya, ya, udah biar aja dulu itu kita pegang, nanti dia tahu waktu dulu. Nah ini kita laksanakan itu karena kita kasihan dengan apa yang diucapkan Nabi itu, dikira ada asal-asalan depannya. Umur 7 tahun suruh dia sholat ya Nabi. Luar biasa ini. Lian sya'alahu biha, Allah Akbar, supaya membiasakan dia cinta. Gawian-gawian itu cinta, dia perhatian. Dan dari umur yang muda itulah memorinya akan kuat itu. Memorinya akan kuat. Ingatannya ini. Sehingga dia nanti kalau besar itu menjadi satu kenangan buat dia. Ya, terpatri di dalam hatinya, tidak pernah lupa itu. Itu daripada yang disampaikan Nabi Muhammad kepada kita. Suruh anak kalian bersembahyang, sholat. Wa ta'alluq biha, dia ada perhatian. Summa dharabaha inda tarkiha idza balagha 10 sinin. Nah, lalu jawab Rasulullah, kau sudah menyuruh umur 7 tahun tadi, sekian 8 tahun, 9 tahun. Bagaimana dia ini prosesnya? Ya. Kalau sudah sampai 10 tahun, pukul dia. Nah, ajaran Rasulullah. Cuma orang dia boleh memukul. Pukul
pukul kita jangan memudorotkan. Nanti kita ada perhatian ini udah besar, supaya dia jangan terbiasa meninggalkannya dan menganggap remeh salat itu umur 10 tahun. Allah. Nah ini kan salat dari awal inilah, dari salat inilah semua pekerjaan kita, semua tingkah laku kita bisa nggak? Ya. Al-Quran sudah jelas mengatakan inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Nah, ini yang kita harapkan daripada dia membiasakan salat ini. Seiring usianya berlanjut, seiring usianya dia tambah dewasa, belajar ilmu agama, nah dia akan tahu rukun dan syaratnya, cara belajarnya bagaimana. Nah itu ya akan menjadikan dia manusia yang tangguh, manusia yang kuat, manusia yang selamat. Apa yang memang diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW kita jalani itu 7 tahun, 10 tahun. Ayo dasarnya kita kuatin dulu. Jadi 10 tahun tadi dengan tujuan jangan sampai dianggap enteng itu. Wattafriq bainahum fil madaji. Nah, usia itu juga yang umur sudah dia 7 tahun, ya berarti 10 tahun benar-benar dikisah. Dulu saya kenal ibu Pak pada kesempatan. Ya, sering memperhatikan ini. Kalau guling jangan nyampitan lagi. Nah ini kita biasakan dipisah umur 7 tahun itu. Karena sudah tahu kalau digigit-gigitan ini bahaya. Mau kumpul terus. Ya. Nanti apa caranya? Mau kita cari isi kamar yang sekat-sekat kayak kalau kamarnya gitu-gitu juga. Nah sebuahannya kamar. Ya, anak banyak pulang gitu gabung lewat. Ya artinya kita khususkan ini di sini. Ya. Kalau tidurnya dibedakan, jangan berkumpul. Nah ini, kita laksanakan ini. Ya, niat melaksanakan syariat. Ini kita niat kalau ini ada pahala kita pakai. Jadi kami ambil dari barang di kamar. Kita lihat ini perintah agama ya. Nah, nilainya lain. Orang punya duit, umpamanya dia kaya raya, rumahnya banyak kamarnya, sudah kenapa memang kalau ada apa-apa, kan di sini gue di sini, tapi nggak ada niat untuk mendidik anaknya. Lain itu. Kalau kita, alhamdulillah punya kamar, rumah luas, berapa buah kamar, anak 10 buah kamar. Tapi kita lihat ini. Dalam syariat Islam ini satu, ini kamar laki, ini kamar perempuan, ini anak yang satu, ini ini ya Allah dalam niat kita ini. Tapi supaya jangan bercampur antara mereka, dibedakan. Nah, ajaran agama kita ini. Jadi kadang-kadang baru umuran, ya, ini ada kebiasaan anak itu Pak. Ya, kada mau guring. Bila kada dipusuti oleh kita sampai tua. Sampai tua kan mau malah sampai SD itu sampai SMP dari minta pusuti. Ada yang ketujuh mencapai rambut mamanya, ada yang ketujuh mencapai tangan mamanya. Nah ini kan, ini maksudnya Islam menyuruh itu, artinya supaya dipisah, dibiasakan dia jangan dekat dengan orang tuanya. Masya Allah, luar biasa. Ini kan kejadian nih di masyarakat. Ya. Anaknya kada mau guling harus dipusuti oleh abahnya. Anaknya kada mau guling, kada mencapai rambut mamanya. Ini sudah umur sampai kelas 6 ini Pak. Ya. Jadi mamanya ada purun, kasihan ini. Nah itu akibat kita banyak kasihannya tadi. Kasihannya kan ada. Memberinya gana, kasihan lagi. Ayo kita ikuti ajaran saya, kita niat betul ini, sama-sama kita melaksanakan ini.
Kemudian ihtimamul aba bi ta'dibi abnaihim wa ta'limihim wa tahdhibihim. Orang tua harus punya perhatian besar kepada anak-anaknya untuk mendidik, mengajari, membersihkan hati mereka. Allah, luar biasa. Nah ini tidak ada tawuran, ini sudah tidak ada berkelahi, ini sudah ya, nggak ada, ini sudah, masya Allah, luar biasa. Dan dia seorang tua ini dengan semangat yang luar biasa, dia melaksanakan perintah Allah. Apa dia Allah Ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian daripada api neraka. Nah, Allah, itu yang dimaksud kita menyelamatkan orang-orang yang di bawah naungan kita, itu anak dan keluarga kita. Wajib bertakwa ini baik. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Jangan sampai diri kalian, keluarga kalian masuk api neraka. Jaga itu. Nah, dari kapan? Dari sejak awal mungkin. Tadana mahadang kaina. Al-Imam Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, beliau mengatakan, "Allimuhum wa hadzibuhum." Ajari mereka dan didik rohaniah mereka. Jadi ajari ilmu umum, tapi jangan lupa tahdibun nafs, mendidik jiwa mereka. Pengetahuan umum, ayo kita pelajari juga, tapi jangan lupa isi hati-hati mereka itu, agar jangan kebablasan, agar jangan kelewatan. Ya. Akhirnya bertentangan terus dengan orang tuanya, nggak ada rasa ta'zim, rasa hormat, nggak ada, dicuekin orang tuanya, bahkan disia-siakan. Nah, ini na'udzubillah, kita berlindung kepada Allah. Kemudian lagi Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, muruhum bi ta'atillah, suruhlah anak-anak kalian itu agar taat kepada Allah, wa 'allimuhumul khair, ajari kebajikan. Mana ala walad walada afdal min adabil hasan, jar Nabi. Dan sabda beliau, tidak ada satu pemberian yang diberikan oleh orang tua itu kepada anaknya yang paling afdal. Jadi bukan kekayaan, Pak. Ya. Bukan warisan emas, permata yang paling utama yang Tuhan berikan yang paling hebat kepada anak. Akan tetapi kata Rasulullah, yang paling afdal itu adalah al-adabul hasan, adab yang baik. Nah ini Pak, ya, adab yang baik ini nanti yang memberatkan di timbangan, yang membuat timbangan kita nanti di akhirat menjadi berat. Karena dia orang banyak gara-gara dia tidak ada adab, ya, tidak punya akhlak, Allah menjadi murka, Allah menjadi marah, Allah menjadikan tidak suka kepadanya. Maka dari itu Rasul Nabi kita dipuji oleh Allah Ta'ala bukan karena ibadah beliau, bukan karena kepemimpinan beliau, ya, atau gagah beraninya beliau, ya, akan tetapi yang dipuji oleh Allah apa Pak? Akhlak beliau. Nah ini akhlak Rasul. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya Muhammad, ujar Allah, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia.
akhlak yang bagus. Nah itu. Kemudian lagi ada satu hadis, la ayyu'addib ahadukum walada khairun lahu min ayyatasaddaq kulla yawmin nisfu sa'id al-masakin. Sekiranya kalian itu mendidik anak-anak kalian dengan kebaikan, itu lebih baik daripada kalian bersedekah setiap hari setengah sok kepada orang miskin. Kita nih bersedekah, ya, kalah sedekah tadi dengan kita mendidik anak kita. Setiap hari ini bersedekah, kita perhatikan dengan mendidik mereka itu, anak-anak kita tadi lebih baik daripada bersedekah. Nah, apalagi sudah mendidik bersedekah pula, luar biasa, ya. Sudah mendidik anak-anak, ya, tajir lagi, khair, dermawan, punya duit, punya kedudukan, pemurah, bersedekah setiap hari orang lain. Allahu Akbar. Nah, doakan anakku supaya berhasil. Luar biasa, ya. Wa yanbaghi lil walid an ya'tani bi ibnatihi. Kemudian juga seorang tua itu jangan hanya kepada anak laki-lakinya saja dibedakan, jangan. Juga kepada anak-anak kalian yang perempuan, supaya mendidiknya dengan sempurna. Nah, jadi jangan kalau binian dia nah, ya. Kalau apalagi kan di dapur yang khusus, ya kalau ada pendidikan yang tidak diperhatikan, tidak ada beliau ini. Tapi engkau didiklah mereka dengan sempurna dan baik. Sempurnakan dengan apa? Bil adabi wal haya, dengan adab, ya, dan rasa malu. Nah, rasa malu ini sopan santun. Wa yamna'uhu min tahattub wa tabarruj, dan tegahlah dia daripada berkata-kata yang tidak baik dan berpakaian yang membuka aurat. Nah, ditegur, diajarkan. Lalu juga disuruh anak kita yang perempuan itu sama dengan laki-laki, sholat, puasa, bersedekah, dan sampai waktunya dikawinkan, dinikahkan. Ya, jadi jangan sampai pas kesayangan kalau dikawinkan begini, gitu. Ya, kalau beli kawinnya, nah kasihan. Ada itu Pak terjadi gitu. Kenapa? Ya, kalau dibarikan kawin. Kenapa? Karena dia anak kawin itu pacangan dibawa oleh suaminya jauh. Sedangkan gue sudah tua. Nah ini kan dijadikan kita boleh kawin. Tapi jangan nelayan aja. Kasihan sebenarnya. Ya. Kami kadang-kadang yang dibawa jauh pulang, kadang jadi pas jodohnya, kadang dia pulang awas pulang jodohnya. Nah ini harus kita pikirkan anak-anak kita. Tidak sedikit juga Pak perceraian gara-gara itu Pak. Ya. Karena mengumpati suami, ya. Gara-gara berpisah diri dengan orang tua juga cerai akhirnya. Aduh kasihan kalau sudah punya anak, ya. Itu terjadi. Nah jadi orang-orang yang demikian amatlah rugi dia. Waliya'lam syarafahu ma'qul bi syarafiha wa sam'atuhu bi sum'atiha falyakhtar az-zawja aw zawjan shaliha. Kalau punya anak demikian kita didik, kewajiban orang tua memilihkan pasangan yang baik kepadanya. Cari yang soleh, bertakwa, yang agamanya yang kuat. Nah, disini disebutkan segera dikawinkan, dinikahkan, dan cari yang sesuai. Nah, yang sesuai ya Pak. Jadi agama itu ada kufu. Imam Syafi'i itu menunjukkan supaya kufu, supaya seimbang, supaya sama. Nah, kalau supaya sama lah, supaya tidak terjadi karena ada perbedaan yang mencolokkan, bisa berbahaya itu. Dan kata beliau di sini adalah
mudahkan maharnya. Ya, liyasir mahraha biqadril mustata', semakin ada berlebihan sehingga si yang berdatang ini mampu mendatangi. Uyuh dimintai banyak ya, apa ada lucu ini ya. Tetapi hendaklah kalian, kata beliau, hasan dini zawjiha, faktor agama yang engkau utamakan ya. Faktor agama yang engkau utamakan. Satu ketika di zaman Imam Malik ada seorang yang punya anak wanita. Beberapa orang sudah datang kepada ayahnya ini untuk meminangnya. Dari pengusaha yang kaya raya, ya, dia pengusahanya makan usaha, anak rumah usaha, dia pengusaha juga. Ini pengusaha yang memang kaya raya dia, siap harta, siap apa saja sudah. Ya. Kemudian lagi banyak daripada orang-orang yang kelihatannya luar biasa dan cukup datang kepada seseorang tadi untuk meminang anaknya. Nah, lalu dia bertanya kepada Imam Malik radhiyallahu anhu, ya Imam, ulun ini punya anak perempuan dan banyak sudah lelaki-lelaki yang datang untuk melamar. Sekarang ulun minta petunjuk lawan pian yang mana ulun ini untuk memilih calon pasangan hidup anak ulun itu, wahai Imam. Apa kata Imam Malik radhiyallahu anhu? Kata beliau, sesuai dengan sunnah Rasul, carilah yang agamanya kuat. Nah, itu sudah, yang agamanya kuat. Bukan jabatannya, bukan kekayaannya, kegantengannya kadang. Ya, kalau ganteng bisa Tuhan, bisa lirut juga, ya. Gagah bisa loyo juga Tuhan. Kalau harta bisa habis harta, ya. Nah, jabatan, jabatan kedelawas juga, ya. Nah, yang kada habis dari yang baik adalah ketakwaannya kepada Allah. Agamanya tidak akan habis, kata Imam Malik. Engkau pikirkan dia. Dan beliau mengatakan lagi, engkau pilih yang agama yang paling mantap mana di antara mereka itu. Kau boleh ambil sebagai pasangannya. Kalau dia agamanya mantap, kata Imam Malik, kalau dia cinta kepada anak kamu nantinya, si lelaki itu, dia akan menghormati anak kamu. Nah, tapi kalau dia tidak suka lagi kepada anak kamu, dia akan menghantarkan anak kamu baik-baik dia. Kada dikasarinya, kada dipukulinya anak kita, karena dia beragama. Ya, kalau dia akan suka lagi dia antarkan, kami ambihan aja sudah baik, maaf, karena tidak cocokan lagi. Udah damai saja. Ya. Tapi kalau dia suka, dia akan terus membina rumah tangganya dengan baik atas dasar agama pula. Kan bagus namanya orang beragama. Kada main kasar, ya, kada main pukul, damai kita. Ya. Sesuai ajaran syariat Islam. Ya, kalau memang itu baik, ya terus laksanakan. Tapi kalau enggak baik, serahkan dia. Ya, kalau disarrehun nasarahan jamila, bisa yang baik ya Bapak. Ya. Dibolehkan dalam Islam kalau tidak ada kecocokan lagi kan begitu. Nah, istilahnya apa? Tolak. Nah, bercerai. Dan itu ada jalannya. Kalau sudah kada kawadi, luruskan lagi. Nah, anak kita yang dapat orang beragama, dia tidak tersakiti. Ya. Dilepas dengan cara yang baik. Kita mengambilkan itu. Nah, engkau pilih dengan agama tadi dan akhlaknya. Nah, jangan larang, jangan mahal maharnya juga. Nah, itu ya. Qabla ayyabhas, sebelum engkau memilih yang lainnya. Apa itu martabatnya, itu hartanya, tapi engkau pilih dulu agamanya dulu. Yang lain nomor sekian saja. Ya, falidzalika da'bur rasyidin
wasiyatis salafis shalihin. Itulah adab-adab dan tata cara orang-orang yang cerdas, kata beliau di sini, dan sejarah daripada orang-orang soleh yang terdahulu. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, banyak lagi tata cara Islam untuk mendidik anak-anak kita supaya menjadi generasi yang tangguh, yang baik dan berakhlakul karimah. Tapi waktu juga yang membatasi kita, demikian yang disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita sekalian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Ila hadratin nabi wa alimna bisyarril fatihah. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin 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 bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an mawfura wa tafarruqana bi tafarruqin ma'suma واختم بالصالحات أعمالنا وأعمارنا اللهم انفعنا ما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل القدر والزوال وذكر رب وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وآخر أتقياء علماء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.